Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan persiapan UTBK. Ya, jadi di sini kaitannya materinya berkaitan dengan materi kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Nah, untuk materi yang pertama itu berkaitan dengan stoikiometri gas. Ya, stoikiometri itu adalah perhitungan yang ada dalam konteks kimia. Berarti yang kita hitung adalah gasnya. Nah, perlu diperhatikan untuk stoikiometri gas itu harus diperhatikan keadaannya atau keadaan dalam pengukuran gas tersebut. Apakah gas tersebut diukur pada keadaan standar, keadaan ruang, diukur dengan keadaan gas lain, atau diukur dengan suhu dan tekanan tertentu. Jadi pengukuran gas itu yang harus diperhatikan adalah suhu dan tekanannya. Nah, ada berbagai macam pengukuran gas pada berbagai keadaan. Yang pertama ada keadaan STP. STP ini adalah keadaan standar temperatur pressure. Artinya gas tersebut diukur pada suhu dan tekanan yang standar. Berapa kira-kira suhu dan tekanan standar? Itu nilainya adalah untuk tekanan 1 atm dan suhunya 0 derajat Celcius. Kemudian untuk rumusannya atau disebut sebagai volume dalam keadaan STP itu adalah mol kali 22,4. Karena setiap pengukuran 1 mol gas dalam keadaan STP itu hasilnya selalu 22,4 liter. Jadi bisa kita sederhanakan volume STP-nya adalah mol dikali dengan 22,4. Yang kedua ada keadaan ruang. Keadaan ruang ini berarti atau disebut sebagai RTP, room temperature pressure. Berarti tekanannya adalah 1 atm, kemudian suhunya 25 derajat Celcius. Nah, volume RTP ini rumusannya adalah mol dikali dengan 24 liter. Ya, jadi yang membedakan adalah di konstantanya, yaitu sebanyak 24 liter. Itu untuk keadaan RTP. Yang berikutnya itu pada keadaan diukur dengan gas lain. Maksudnya begini, ini ada gas A, misalkan ini ada gas B. Jadi gas A ini punya suhu dan tekanan tertentu. Kemudian ini A, gas B-nya pun, gas B ini diukur pada keadaan gas A. Jadi volume gas B ini memiliki suhu dan tekanan yang sama dengan gas A. Nah, kalau diukur dengan gas lain, keadaan gas lain, maka berlaku hukum Avogadro, yaitu volume gas yang pertama atau volume gas zat 1 dibagi dengan volume gas zat 2 itu sama dengan volume gas 1 per mol gas 1 sama dengan volume gas 2 per mol gas yang kedua. Ya, jadi gas A dan B ini dia diukur dengan suhu dan tekanan yang sama. Kemudian ada lagi keadaan PT sama. Nah, bedanya apa dengan yang di atas? Kalau pada suhu dan tekanan yang sama di sini, ini adalah diukur untuk gas yang berada dalam satu persamaan reaksi. Ya, karena pada keadaan ini volume gasnya akan sebanding dengan koefisiennya. Jadi volume gas yang pertama per koefisien gas yang pertama itu sama dengan volume gas yang kedua per koefisien gas yang kedua. Nah, kalau seandainya gas tersebut diukur menggunakan persamaan gas ideal, ya ini sebenarnya semuanya dasarnya adalah persamaan gas ideal, tapi di sini memiliki nilai-nilai tekanan dan suhu tertentu. Kalau untuk persamaan gas idealnya sendiri itu diukur suhu dan tekanannya itu memiliki nilai selain di atas, berarti tekanannya selain 1 atm dan suhunya selain 25 derajat Celcius
atau tekanannya selain 1 atm dan suhunya selain 0,0 derajat Celcius. Ya, secara umum persamaan gas ideal adalah PV sama dengan nRT, di mana N ini adalah molnya yaitu gram per mr, R-nya adalah tetapan gas ideal 0,082, dan T-nya adalah suhu mutlak yang diambil dengan satuan Kelvin. Nah, kita ambil contoh soal yang pertama. Ini soal UTBK, tahun 90-an, jadi cukup lawas, tapi tidak apa-apa, kita bahas dari yang lama terlebih dahulu, kemudian nanti akan menuju ke yang lebih baru. Ya, ini pun juga masih sederhana. Nah, soalnya adalah pada suhu dan tekanan tertentu 2 gram gas X2 mempunyai volume 1 liter. Jika pada suhu dan tekanan yang sama 7,5 gram gas C2H6 MR-nya 30 mempunyai volume 10 liter, maka massa atom relatif X adalah. Nah, untuk pengerjaannya kita perhatikan dulu keadaannya. Ini pada keadaan suhu dan tekanan tertentu, yaitu gas X2. Jika pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas X2, itu gas C2H6 volumenya 10 liter. Jadi di sini gas X2 ini diukur dengan keadaan dari gas C2H6. Maka keadaan tersebut diukur dengan keadaan gas yang lain, yaitu gas X2 diukur dengan keadaan gas C2H6. Maka berlaku hukum Avogadro, yaitu volume gas 1 per mol gas 1 sama dengan volume gas kedua per mol gas kedua. Nah, kita cross check apa saja yang diketahui di sini. Yang pertama adalah 2 gram. 2 gram ini 2 gram X2. Berarti yang diketahui yang pertama adalah massa dari X2, yaitu 2 gram. Kemudian di sini volumenya 1 liter. Ini adalah volume dari X2. Berarti Vx2-nya adalah 1 liter. Kemudian jika pada suhu dan tekanan yang sama 7,5 gram C2H6, berarti ini adalah massa dari C2H6, 7,5 gram, MR-nya 30, mempunyai 10 liter. 10 liter ini berarti volume dari C2H6-nya, yaitu 10 liter. Maka yang ditanya adalah massa atom relatif. Ya, massa atom relatif kaitannya dengan mol. Karena mol adalah gram per mr. Mr itu adalah massa atom relatifnya. Massa molekul relatif. Oke, kalau massa atom relatif berarti tinggal dibagi dengan jumlah atomnya. Nah, karena tadi diukur pada keadaan suhu dengan keadaan gas lain, maka kita cari mol C2H6-nya, yaitu 7,6 gram. 7,5 dibagi dengan 30. Mol C2H6-nya adalah 0,25. Jadi molnya adalah sekitar 0,25 mol untuk C2H6. Nah, karena tadi gasnya diukur dengan keadaan gas lain, maka volume dari X2 per mol dari X2 sama dengan volume C2H6 per mol C2H6. Volume X2 nilainya 1 liter, mol X2 nya itu adalah yang belum diketahui. Kemudian volume C2H6 nya adalah 10 liter dan mol C2H6 nya 0,25 mol. Berarti Vx2 nya itu 1 liter per mol X2 sama dengan volume C2H6 nya 10. Berarti 10 per 0,25. Nah, kemudian kita kali silang. Kali silang, ini ke atas, ini juga ke atas. Nah, jadi ini pindahin ke bawah. Jadi nanti mol X2 nya adalah 1 dikali dengan 0,25 dibagi dengan 10.
1 kali 0,25 tetap 0,25, berarti 0,25 dibagi dengan 10. Mol X2 nya adalah 0,025 ya. Nah, ini baru mol X2 nya. Kemudian kita cari, karena mol itu adalah gram per mr, berarti molnya 0,025 sama dengan 2 per mr, karena massa dari X2 nya adalah 2 gram ya. Tinggal kita kali silang lagi, berarti mr nya adalah 2 per 0,25 atau nilainya sekitar 80. Ada nggak jawabannya? Ada, tapi ini masih mr. Yang ditanya adalah massa atom relatif atau AR-nya. Karena di sini atom molekul X2 nya atom X ada 2, maka ARX-nya adalah 80 per 2 atau 40. Ya, jadi jawabannya adalah 40. Nah, itu cara mengerjakannya. Kemudian tunggu video berikutnya untuk contoh soal dengan model yang lain. Terima kasih.